Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih kembali memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini adalah nikmat keinginan untuk bertafakuh fiddin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah buat hatinya itu ingin untuk belajar. Maka selama keinginan untuk belajar itu ada di dalam hati kita, maka berarti Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita pemahaman. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami segala hal yang bermanfaat untuk diri kami. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan berikanlah manfaat dari segala apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu agama. Pada malam hari ini kita akan kembali membaca kitab karya Al-Imam ahli hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab beliau ini adalah berkaitan tentang akhlak dan juga adab. Kita baca bab yang ke-9, babu yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab tentang seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya selama bukan di dalam perkara maksiat. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab seperti ini, maka pemahamannya adalah selama yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita bukanlah hal-hal yang melanggar syariat Islam, maka harus dipatuhi secara mutlak. Ya, selama itu bukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka itu harus kita patuhi. Al-Imam Al-Bukhari membuat judul demikian, beliau tidak sembarangan. Beliau membuat judul itu sesuai dengan fikihnya terhadap hadis. Pemahaman Al-Imam Al-Bukhari tentang satu hadis, itulah dia hadis yang beliau katakan, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, telah bercerita kepada kami guru kami Muhammad bin Abdul Aziz. Muhammad bin Abdul Aziz berkata, telah bercerita kepada kami Abdul Malik ibn al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakrah al-Basri. Laqituhu bir Ramlah, aku temui beliau ketika itu di daerah Ramlah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad. Abdul Malik berkata,
telah menyampaikan kepadaku Rashid Abu Muhammad. Kemudian Rashid berkata dari Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab berkata dari Ummud Darda. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, dan mereka dikenal dengan ahli ibadah. Abu Darda dan juga Ummi Darda dikenal dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Selain beliau berilmu, beliau juga sangat-sangat rajin di dalam mengamalkan berbagai macam ibadah, diantaranya puasa dan qiyamul lail. Dari Ummi Darda, dari Abi Darda, berarti hadis ini diriwayatkan istrinya dari suaminya. Qala Abu Darda berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 9 hal. Jadi di sini ada faedah. Abu Darda menggunakan kata ausa. Ausa itu maknanya adalah wasiat. Maka ini bukan pesan yang ringan berarti. Kalau ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini berarti pesan yang sangat penting untuk umatnya. Kita wasiat dari orang tua saja merasa kalau kita tidak mengamalkannya, ini kan pemahaman masyarakat kita begitu. Wasiat dari orang tua kalau tidak diamalkan itu bisa kualat. Apalagi ini adalah manusia yang lebih hebat daripada orang tua kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah munculkan di muka bumi ini. Maka berarti wasiat beliau itu adalah pesan yang harus kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, kata Abu Darda, tentang 9 hal. Di sini ada faedah. Dahulu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar itu banyak. Di antara metode beliau adalah menyebut jumlah, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu bisa lebih fokus di dalam menyimak. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada 9 wasiat, langsung tergambarkan oleh mereka dan mereka ingin tahu satu persatu poinnya. Kemudian faedah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu agama di antara metodenya menyebutkan jumlah tertentu, karena memang dahulu bangsa Arab itu dikenal dengan hafalannya, bukan dengan menulisnya. Ya, mereka dahulu dikenal dengan hafalan. Kalau disebutkan 9, nanti ketika mereka pulang dari pertemuan dengan Rasulullah sampai ke rumahnya, tiba-tiba mereka ulangi, oh kok cuma 8 ya, dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ada yang kurang 1 ini. Nah mereka akhirnya saling bertanya satu dengan yang lainnya. Jadi ini memudahkan untuk menghafal. Jadi metode Rasulullah di dalam dakwah itu banyak. Ada metode beliau mengulang-ulangi ucapan sampai 3 kali. Diulang-ulangi Rasulullah ucapannya sebanyak 3 kali. Ini juga metode Rasulullah di dalam mengajarkan para sahabat. Metode permisalan juga Rasulullah sering memberikan permisalan-permisalan kepada para sahabat. Kemudian metode-metode yang lainnya yang datang dari Rasulullah itu hendaknya kita praktekkan juga ketika kita menyampaikan ilmu agama, baik kepada anak-anak, istri, atau apalagi kita sebagai guru, ya, guru agama. Kata Abu Darda, ada 9 wasiat Rasulullah kepadaku. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Apapun itu, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Karena memang itu perbuatan yang paling kurang ajar. Perbuatan zalim, jahat yang paling jahat itu bukanlah mencuri, membunuh, ya, berzina, minum khamr, makan riba. Bukan itu kejahatan yang paling jahat. Itu jahat. Tapi kejahatan yang paling jahat adalah ketika seorang hamba diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Allah lah yang menciptakan dia. Allah berikan dia paru-paru yang dengannya dia bisa menghirup udara. Allah berikan dia jantung yang jantung itu memompa darahnya. Allah berikan dia mata untuk melihat. Kemudian Allah berikan dia lisan untuk bisa berbicara, berzikir. Allah berikan kepadanya telinga untuk bisa mendengar, kaki untuk bisa melangkah, tangan untuk bisa meraba, dan berbagai macam limpahan nikmat Allah kasih kepada dia. Tiba-tiba dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka ini adalah perbuatan kejahatan yang paling jahat ketika seorang hamba berkhianat kepada penciptanya. Oleh karenanya, ini adalah wasiat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Luqman berkata kepada anaknya. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan menyekutukan Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, itu merupakan kezoliman yang paling besar. Diabadikan ucapan Luqman itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kejahatan yang paling jahat itu bukan mencuri, membunuh, berzina, makan riba, tapi kejahatan yang paling jahat itu ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia berkhianat, dia serahkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Makanya nanti pada hari kiamat, matahari dan bulan itu nanti sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah Allah berkata apa? Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ketika terjadinya hari kiamat, nanti disatukan antara matahari dan bulan. Maksudnya disatukan adalah ditarik dari porosnya masing-masing, sehingga terjadilah ledakan kosmik. Itulah tegaknya hari kiamat. Di sini kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah menyebutkan nanti kejadian hari kiamat itu adalah nanti matahari dan bulan ditarik oleh Allah dari porosnya. Dia bukan bergerak sendiri. Matahari dan bulan itu berjalan sesuai dengan porosnya, itu atas kehendak dan perintah dari Allah. Nanti Allah perintahkan malaikatnya untuk menarik keduanya, kemudian ditabrakkan. Terjadilah ledakan yang begitu besar, sehingga disitulah terjadinya hari kiamat. Kata para ulama, kenapa matahari dan bulan yang ditarik? Kata mereka, bahwasanya dua makhluk besar inilah yang seringnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam, ya, dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman kita, itu ada yang menyembah matahari atau pecahannya api. Ada juga yang menyembah bulan atau berbagai macam pecahannya, ya. Sehingga nanti dua makhluk yang besar ini Allah perlihatkan tidak ada kemampuan sama sekali. Bahkan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri mereka tak mampu, apalagi untuk menyelamatkan kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang pertama dari Rasulullah kepada sahabat Abu Darda. Wa in qutti'ta aw hurrikta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dipotong-potong. Qatta'a yuqatti'u taqti'an. Ini dalam bahasa Arab artinya bukan sekedar memotong. Kalau memotong dalam bahasa Arab itu qata'a, memotong. Tapi kalau qatta'a itu artinya memotong-motong, atau walaupun kita dimutilasi, walaupun ancamannya, ya, kita disuruh untuk menyekutukan Allah. Kalau enggak,
kamu akan saya mutilasi. Au hurrikta, walaupun ancamannya engkau akan dibakar olehnya. Ada orang yang nyuruh kita buat syirik. Kalau enggak mau, maka dia akan bakar kita, atau dia akan mutilasi kita, atau dia akan potong-potong kita, atau dia akan siksa kita. Maka hukum asalnya, kata para ulama, seorang muslim itu harus kokoh sampai darah, sampai ya akhir hayatnya dia harus tetap tegak di atas pondasi Islam itu, walaupun disuruh. Tapi apabila sudah mengancam nyawa, kata para ulama, boleh kita mengucapkan kalimat kekufuran. Pistol sudah di kepala, ya, kita disuruh untuk sujud kepada selain Allah, maka kata para ulama ini boleh, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Yasir. Sahabat Yasir ini disiksa oleh tuannya. Ketika itu mereka masih budak, disiksa oleh tuannya habis-habisan hingga matilah Yasir, hingga matilah istrinya. Istrinya itu ditusuk perutnya atau dekat kemaluannya itu dengan tombak oleh tuannya. Cuma disuruh mengucapkan kalimat kekufuran, dia nggak mau. Walaupun taruhannya nyawa, nggak mau dia. Kemudian dibunuhlah dia. Kemudian suaminya pun tak sanggup menahan sakitnya penderitaan itu, mati juga, dibunuh. Kemudian Ammar yang ketika itu masih kecil, masih muda, ya, tidak sanggup mempertahankan keimanannya. Kemudian akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran, sehingga sebagian para sahabat mencela apa yang dilakukan oleh sahabat Ammar. Tapi turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa. Ukriha, makruh, orangnya dipaksa untuk mengucapkan itu, kalau enggak taruhannya nyawa, maka sedangkan hatinya masih tenang dengan keimanan. Jadi mulutnya aja yang kafir, hatinya masih yakin dengan keislaman, ini boleh. Dan demikian juga dengan kejadian yang dulu pernah terjadi ketika Bashar Assad, kalau tak salah ingat, ya, memerintahkan anak-anak Suriah itu untuk sujud di atas fotonya. Kalau nggak mau, mereka dipotong lehernya di situ. Ya, dalam kondisi seperti ini mereka boleh untuk melakukan kekufuran, tapi hatinya yakin itu nggak boleh. Ya, jadi jemaah sekalian, yang paling afdol adalah bertahan, walaupun taruhannya nyawa, itu yang paling afdol. Tapi kalau kita tak mampu, maka tidak mengapa selama kita masih yakin dengan keimanan dan juga keislaman. Contohnya ini juga terjadi kepada sahabat Bilal bin Rabah, yang kata Rasulullah SAW, aku mendengar ya suara langkah kaki atau terompah Bilal di surga. Jadi dia adalah salah satu manusia yang masih hidup dapat kabar sebagai penghuni surga dari Rasulullah SAW. Apa amalan yang hebat yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Di antara amalan yang hebat yang dilakukan Bilal bin Rabah sehingga dia mendapat janji surga adalah ketika dia disiksa habis-habisan oleh tuannya. Kan yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dahulu itu cuma orang-orang miskin, sedikit dari kalangan orang kaya. Makanya kalau ada orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang banyak harta, kemudian dia mau mengikuti kajian sunnah, dia mau mengikuti ilmu agama, dia mau berada di atas kebaikan, maka ini keutamaan yang luar biasa. Karena hukum asalnya dari zaman dahulu kala, orang-orang yang berbuat melampaui batas dan enggan sombong untuk mengikuti kebenaran, itu rata-rata orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta. Makanya pengikut Nabi dari dahulu kebanyakannya itu orang-orang miskin, bahkan budak. Bilal bin Rabah ketika itu masih budak. Disiksa Bilal bin Rabah, ketika dia disiksa, ditarik dia, diikat dia di tengah-tengah padang pasir, diterik panasnya matahari, kemudian ditimpa lagi batu dadanya untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad,
Apa arti ahad? Artinya zat yang maha satu, zat yang maha satu. Gak mau dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hukum asal. Ya, kita tidak boleh berbuat kesyirikan walaupun ancamannya kita akan dibunuh, disiksa, dan ya berbagai macam penderitaan akan diberikan kepada kita. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa, insyaallah ta'ala. Yang kedua, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan. Wasiat Rasulullah yang kedua kepada sahabat Abu Darda adalah, dan janganlah engkau sekali-kali meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Muta'ammidan artinya sengaja. Berarti di sini kalau kita meninggalkan salat tanpa sengaja, dan itu mungkin terjadi, meninggalkan sholat tanpa sengaja itu mungkin saja terjadi ketika kita ya kelelahan dengan kelelahan yang luar biasa, kemudian kita tertidur, akhirnya hingga keluar waktu sholat misalkannya, ya maka ini tidak termasuk daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka az-zimmah itu artinya perlindungan. Perlindungan dari Allah terlepas dari dirinya. Maksudnya kata para ulama adalah seseorang itu selama dia menjaga salat 5 waktunya, maka dia terlindungi dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia tidak melaksanakan salat 5 waktu, salat yang diwajibkan kepadanya, maka dia telah membebaskan atau menghilangkan perlindungan Allah kepadanya, yakni murka Allah dari dirinya. Dan cukuplah, ya kata para ulama, cukuplah suatu kehinaan tentang perkara meninggalkan sholat ini ketika para ulama berselisih tentang keislaman kita, berselisih mereka. Mayoritas para sahabat menganggap apapun alasannya, maukah malas atau memang apalagi memang dia tidak meyakini kewajiban. Ada orang yang meyakini kewajibannya tapi dia malas, maka menurut mazhab Syafi'i, Maliki, ya ini tidak kafir. Tidak kafir, tapi apabila di dalam negara Islam dia disuruh sholat, kalau nggak mau dipenjara, kalau nggak mau dia dibunuh. Itu dalam hukum Islam begitu. Ya, walaupun dia Muslim, tapi ujung-ujungnya dihukum. Itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi demikian. Kalau Hanafi cuma sekedar dipenjara. Nah, adapun mazhab dari Hambali, dan ini mazhabnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adalah sesuai dengan sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kami dengan mereka orang-orang musyrik itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, bahwasanya mengkafirkan seseorang secara individu itu bukan haknya kita. Ya, kita bukanlah para ulama, ya, kita hanyalah para penuntut ilmu yang banyak kekurangannya. Para ulama lah tugas mereka yang dengan banyaknya ilmu mereka, dengan kehati-hatian mereka, ketika mereka mengatakan seseorang itu kafir, baru kita katakan kafir. Kalau tidak maka jangan sekali-kali ya kita mengkafir-kafirkan orang lain. Wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, janganlah sekali-kali engkau minum khamr. Khamr ini maknanya adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Itu definisi daripada khamr di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, al-khamra itu artinya adalah sesuatu yang
menghilangkan akal. Maka dengan definisi itu masuklah ya segala macam yang menghilangkan akal, apakah daun-daunan, ganjakah, ya, atau apapun itu yang menghilangkan akal seperti serbuk, ya, narkoba dan yang semisalnya, itu termasuk daripada al-khamra. Itu termasuk daripada al-khamra. Intinya segala yang bisa menghilangkan akal itu dikategorikan sebagai khamar dan dilarang di dalam wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, jangan sekali-kali dikonsumsi. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamar itu adalah kunci dari segala macam keburukan. Memang keburukan itu muncul ketika seseorang sudah hilang akalnya. Makanya orang-orang yang minum khamar itu biasanya berani membunuh, berani memperkosa, berani untuk mencuri, berani dia untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Bahkan saya pernah dengar kisah dari para ulama di YouTube ketika itu, salah seorang syekh cerita tentang bagaimana buruknya dan busuknya khamr ini. Ada seorang anak muda, ya, dia habis konsumsi khamr, pulang dia ke rumah, kemudian naudzubillahi min dzalik, dia memaksa ibunya untuk berhubungan badan dengannya. Kemudian ya terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan ini. Ketika di pagi hari dia mulai sadar, dia bertanya ke ibunya, "Wahai ibu, aku seperti merasa sesuatu tadi malam telah terjadi." Apa itu? Ibunya menangis dan tidak menceritakannya. Hingga anaknya itu memaksa, "Apa yang terjadi?" Kemudian ibunya bercerita, kemudian dia pun menyesal dengan penyesalan yang begitu besar. Dia ambil bahan bakar, kemudian dia siram ke badannya, kemudian dia bakar badannya. Penyesalan yang luar biasa yang dia rasakan. Ya, jadi itulah akibat daripada khamr. Segala apa yang bisa menutupi akal, kalau sudah akal tertutupi, kejahatan apapun itu mungkin dilakukan. Bahkan pada saat itu dikisahkan pada masa zaman dahulu kala, ada seorang pemuda, ya, dia diperintahkan, dipaksa untuk melakukan salah satu dari 3 hal: membunuh, berzina, minum khamr. Mana yang kamu pilih? Harus, kalau enggak dia akan dibunuh. Kondisi dia terpaksa. Akhirnya dia melihat membunuh ini dosanya begitu besar ini. Berzina juga dosanya sangat besar. Dia melihat, minum khamr kayaknya kecil ini. Akhirnya diteguknya ya 1 gelas daripada khamr tersebut, yang mana itu dosisnya sangat kuat, menghilangkan akal, sehingga dia minta tambah lagi. Sudah, kemudian dia disuruh untuk membunuh dan berzina. Dia lakukan dosa itu sekaligus 3 hal. Padahal kalau dia pilih tadi membunuh, ya, maka hanya 1 dosa dia lakukan. Kalau dia pilih hanya berzina, maka 1 dosa dia lakukan. Tapi minum khamr, dengan itu segala keburukan bisa dia lakukan. 3 langsung dia lakukan: khamr, membunuh, berzina. Subhanallah. Inilah mengerikannya khamr. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya khamr itu adalah ibu daripada segala macam keburukan. Ibu maksudnya sumber dan induk dari segala macam keburukan. Maka sangat pas hukuman daripada orang-orang yang mengedarkan narkoba itu adalah dibunuh. Sangat pas itu, dihilangkan nyawanya. Ya, dan itu untuk keselamatan umat, karena banyaknya rusak anak-anak muda zaman sekarang ini, ya, dikarenakan khamr tadi dengan berbagai macam jenisnya, minumankah, narkobakah, atau yang semisal daripada itu semua. Nah, ini wasiat Rasulullah yang ketiga kepada Abu Darda. Kemudian wasiat yang keempat, wa ati' walidayka. Ini syahid pelajarannya. Wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunya. Wasiat yang keempat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Darda,
wa ati'. Itu fi'il amr, kata perintah, artinya patuhilah kedua orang tuamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuhilah kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Sampai seperti itu ucapan Nabi kepada kita semuanya. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama orang tua memerintahkan kita dan itu perintahnya tidak melanggar syariat, maka patuhi. Walaupun kamu harus mengorbankan duniamu, apa yang dia minta, selama kita, kalau kita sudah berkeluarga, kita harus menafkahi anak istri dahulu. Anak istri sudah ada pakaiannya, sudah ada rumahnya misalkannya, ya, atau kontrakannya, kemudian sudah ada uang sekolahnya, kemudian sudah ada makan 3 kali sehari, lebihnya kalau orang tua minta maka kasih, ya, walaupun engkau keluar dari duniamu. Karena keberuntungan itu berpihak kepada orang-orang yang mengikuti wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita membenci hal ini, karena tidak setiap kita mendapatkan orang tua yang kita senangi. Ada orang-orang tua yang seakan-akan memanfaatkan kita, dikarenakan kita mungkin banyak hartanya, ya, dikarenakan kita banyak hartanya, seakan-akan kita dimanfaatkan. Nggak apa-apa, selama itu bukan maksiat. Kita niatnya jangan merasa terbodohi oleh orang tua, bukan. Niatkan itu demi mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mematuhi Nabi tidak mungkin dia sengsara. Orang yang mematuhi Allah tidak mungkin dia binasa. Walaupun kelihatan di mata manusia seperti orang yang dimanfaatkan oleh kedua orang tuanya, walaupun dianggap bodoh oleh orang lain, tak mengapa. Selama kita berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kebahagiaan dan keberuntungan akan selalu menyertai kita. Fakhruj lahuma, maka keluarlah demi menyambut perintah keduanya. Misal orang tua minta, nak pulanglah, jangan kerja jauh-jauh. Ya udah, kita pulang. Walaupun hasil daripada pulang kita itu, kita nggak dapat banyak harta misalkannya. Orang tua pengen dekat sama kita, maka kita harus menyambut apa yang diinginkan oleh orang tua kita, walaupun kita harus berkorban dunia. Ini adalah judul dari bab kita, ya, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung kembali wasiatnya. Wala tunazi'anna walatal amri wa in ra'aita annaka anta. Subhanallah. Ini berat ini. Kalau di zaman sekarang kita lihat wasiat yang kelima ini. Berat sekali. Kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Apa itu wasiat Rasulullah yang kelima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memberontak kepada pemimpin yang sah, wulatal amri, wa in ra'aita. Ini bahasanya sangat tegas ini. Walaupun engkau memandang, meyakini, ro'a itu melihat dengan hati, maksudnya meyakini, annaka anta, bahwasanya engkaulah yang benar. Walaupun engkau merasa dirimu yang benar, pemerintah yang salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau memberontak kepadanya dengan membuat status-status, ya, yang merendahkan, yang mencela, yang menghinakan pemerintah kita dengan segala macam kebijakannya. Itu salah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kan mengaku pengikut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam wasiat. Wasiat itu berarti pesan yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau memberontak.
Jangan engkau memberontak kepada pemimpin yang sah walaupun engkau benar. Titik. Nabi SAW mengatakan demikian. Disinilah ujian yang berat. Ketika kita menyaksikan berbagai macam kezoliman dan itu nyata, ya, hati kita yang menginginkan kebaikan itu biasanya menolak hal itu, mengingkari hal itu, membenci hal itu. Kebencian tersebut kemudian membesar, akhirnya berubahlah menjadi celaan, cacian, makian kepada pemerintah yang sah. Sekarang kita ingin bertanya kepada diri kita sendiri, apa untungnya kita mencela? Apakah dengan kita membuat status itu tiba-tiba pemerintah berubah? Kan enggak. Apakah dengan membuat status-status celaan itu kita berpahala? Enggak, malah berdosa. Karena itu menyelisihi wasiat daripada manusia terbaik, wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus kita sholat malam, doakan. Ya kan, barangkali di antara ribuan atau jutaan doa yang melayang ke langit, doa kita pula yang Allah pilih dikabulkan. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang mana doa itu mustajab, aku gunakan doa itu untuk kebaikan pemerintah. Karena kalau pemerintah baik, masyarakatnya pun nanti akan menjadi baik juga. Jadi ini wasiat dari Rasulullah, terserah kita. Kita mau ambil wasiat ini atau mau kita abaikan, itu hak kita. Tapi nanti ya, kita yang mengaku pengikut Nabi SAW, orang yang mencintai Nabi SAW, berarti cinta kita ini tidak benar-benar di atas kecintaan yang sesungguhnya, berarti cuma pengakuan di lisan saja. Wala tafrir minaz zahfi, kata Nabi SAW, ini berarti wasiat yang ke-6. Janganlah engkau lari dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuk, walaupun engkau akan binasa, maksudnya mati, terbunuh. Wa farra ashabuk, walaupun para sahabat pergi meninggalkanmu, jangan engkau lari dari medan perang. Di sini faedah bahwasanya lari dari medan perang itu hukum asalnya adalah dosa besar. Tidak boleh kita lari dari medan perang kecuali kita lari untuk menyusun kembali strategi. Boleh. Ya, kita melihat ini kalau kita tetap maju hanya akan binasa, ya, dan kita memikirkan kaum muslimin di belakang kita. Ya, maka boleh kita mundur, lari, meninggalkan medan perang untuk menyusun kembali strategi. Kita kasih informasi kejadian yang di lapangan begini dan begini, ya, kemudian susun kembali, nanti maju lagi pada saat ya yang dibutuhkan, maka maju lagi, tidak mengapa. Tapi hukum asalnya seorang muslim itu harus memiliki keberanian, sebagaimana keberanian ini dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika terjadi perang Uhud, ya, dan di peperangan yang lainnya. Rasulullah SAW ketika itu dikatakan telah terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwasanya ada orang yang menyebarkan berita bahwasanya dia telah terbunuh di medan perang, Nabi SAW mengucapkan dengan lantang, apa kata Nabi? Ana Muhammad bin Abdullah, ana nabiyyun la kadhib. Akulah yang bernama Muhammad ibni Abdullah, aku adalah seorang nabi, aku tidak berdusta. Agar kaum muslimin mengetahui bahwasanya beliau masih hidup, dan agar orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu mengetahui Rasulullah masih hidup. Jadi lihat bagaimana keberanian itu harus dimiliki oleh Rasulullah, demikian pula para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Harus punya keberanian. Kemudian yang ke-8, wa anfiq min taulika ala ahlik. Kata Nabi SAW, dan berinfaklah. Infak itu dalam bahasa Arab artinya membelanjakan harta. Dan belanjakanlah hartamu, infakkanlah hartamu, min taulika, dari kelebihan hartamu, ala ahlika, kepada keluargamu. Kita harus beri nafkah
berinfak yang paling nomor satu itu keluarga dulu. Anak dan istri itu harus nomor satu. Itu kalau kita memiliki kelebihan harta, jangan dermawannya kepada orang lain. Boleh dermawan kepada orang lain, tapi dermawan kepada anak dan istri itu adalah wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini enggak kita makan di luar, makan yang enak-enak. Ketika nongkrong sama sahabat, sama teman-teman, kita yang traktir. Tapi ketika pulang, nggak ada kita bungkus untuk istri kita. Kita makannya enak. Sedangkan istri, ya, dia kerja di rumah, mengurusi anak, mengurusi rumah, pakaian kita, makanan kita, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita nggak mau menyiapkan atau memberikan kepadanya sebagian daripada harta kita untuknya. Tapi kalau untuk orang lain, dermawan kali kita. Ya, ini menyelisihi daripada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tarfa' asaka an ahlik, jangan engkau mengangkat tongkatmu kepada keluargamu. Maksudnya mengangkat tongkat, jangan engkau suka memukuli istri dan anakmu. Ini hukum asal. Memukul istri dan anak itu hukum asalnya di dalam agama Islam diharamkan. Hukum asalnya demikian. Ya, kecuali pukulan ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Bagaimana pukulan yang tidak melukai? Itu adalah pukulan pendidikan. Ya, dan itu adalah jalan terakhir. Kalau memang anak nggak bisa dinasihati untuk sholat, nggak bisa diingatkan dia untuk mengaji, nggak bisa dia diingatkan untuk menjaga lisannya agar tidak mengangkat suara di hadapan ibunya, nggak bisa dibilangi, ya, maka boleh kita mengangkat tongkat kita atau tangan kita memukul bagian anggota tubuh yang itu bukanlah wajah. Kalau wajah ini khusus, ada larangan hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi, la tadribannal wajh, jangan sekali-kali kamu menyentuh wajah. Kalau kita marah kepada anak dan istri, wajah ini harus dihindari. Pukul tangannya pelan, ya, pukulan yang tidak melukai, jangan sampai memar biru, nggak boleh. Pukulan cukup sekedar, ya, mengingatkan itu salah, mengingatkan bahwasanya kita marah, mengingatkan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan. Ya, bukan pukulan mematikan sampai memar, biru, berdarah, ya, luar biasa. Ini kondisi yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Saya pernah, ya, tiba-tiba salah seorang ummahat itu tiba-tiba menghubungi, Ustadz, tolong saya Ustadz. Saya bingung juga, apa ini? Saya dipukuli sama suami katanya. Ya, sampai berdarah-darah. Anaknya nelpon saya sampai nangis-nangis. Saya bilang, subhanallah, ini gimana ya? Ya, saya katakan kalau sudah seperti itu, ya laporkan kepada keluarga. Iya, jangan sampai nanti udah mati baru tahu keluarga. Karena biasanya memukul itu adalah penyakit itu. Ya, kalau memukul itu biasanya penyakit. Mungkin jadi suami ibu itu dulu pendidikannya juga keras dari orang tuanya, akhirnya dilampiaskanlah kepada anak dan istrinya. Itu penyakit, ya, dan itu bisa berubah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh memukul keluarga, maksudnya anak dan istri, kecuali pukulan pendidikan. Itu bagian kaki, jangan bagian wajah. Karena bagian wajah, kata Nabi SAW, dilarang. Syekh Abdul Razak mengatakan, kenapa dilarang? Karena bagian wajah di situ semua indera manusia. Mata ada di wajah, telinga untuk mendengar ada di wajah, apalagi lisan untuk merasa ada di wajah, hidung untuk mencium itu juga ada di wajah. Maka karena hampir seluruh indera itu ada di wajah, maka tidak boleh kita menyentuh bagian wajah, semarah apapun kita kepada anak dan istri kita, itu dilarang. Wasiat dari Nabi SAW. Yang terakhir, kata Nabi SAW, wa akhifhum fillahi azza wa jal. Wasiat Rasulullah yang terakhir, yang ke-9 kepada Abu Darda, takutilah mereka, keluargamu, karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, buatlah mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, begitu cara mengartikannya.
Ya, buatlah keluargamu itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pendidikan yang sangat penting. Apabila kita memiliki anak, maka anak itu harus dibuat takut kepada Allah sejak dari kecil. Jangan kita katakan ya, jangan jangan cakap kotor, kita bilang. Nanti kamu dimakan itu loh. Kan kadang sering ibu-ibu begitu. Awas kamu nanti kalau begini nanti dicuri orang. Jangan takut-takuti dengan itu. Tapi kata Syekh Abdul Razak ketika beliau menyampaikan hadis ini, buatlah keluarga kita, istri dan anak-anak kita memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi dari kecil itu udah kita ceritain. Nah, neraka itu panas. Kamu bisa lihat, adik bisa lihat itu. Api itu panas kan? Adik takut nggak sama api? Nah, api neraka itu besar nak, kita bilang. Ya, kemudian nanti yang disentuh oleh api neraka itu orang-orang yang jahat. Makanya jangan jadi jahat ya. Begitu. Ya, begitu cara mendidik anak dan juga istri kita. Jangan ditakut-takuti. Awas kamu. Kalau kamu begini, saya pukul. Ya, nanti pas kita udah lemah, berani dia buat maksiat. Dilihatnya bapak udah tua kok berani dia buat maksiat. Tapi kalau kita tanamkan dari kecil rasa takut kepada Allah, nanti kita sudah lemah pun dia tetap takut buat dosa. Nanti dia jauh dari kita, dia tetap takut berbuat dosa. Tapi kalau kita buat dia takut kepada diri kita, sosok kita kan nggak terus menerus berada di atas kesehatan dan kekuatan. Ada masanya kita mulai tua dan melemah, mulailah dia berani. Ada masanya kita tidak selalu dekat sama anak dan istri kita. Ketika mereka jauh dari kita, ya udah, kan udah nggak ada lagi suami, akhirnya nggak ada lagi bapak, saya bebas. Tapi kalau dari kecil kita buat mereka takut dan merasa dilihat oleh Allah, maka pada saat kita sudah tua dan kita jauh dari mereka, mereka tetap meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 9 wasiat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadr ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.